wabarakatuh. Teman-teman sekalian, malam ini adalah malam 21 Ramadan. Tanpa terasa kita udah masuk kepada asyarah min awakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Kalau kita belajar dari sejarah Nabi SAW, Nabi itu punya hobi itikaf namanya di 10 malam terakhir. Bahkan Nabi udah melakukan itikaf sebelum beliau mendapatkan wahyu. Artinya sebelum beliau jadi Nabi, Nabi itu udah punya hobi berdiam diri, menyendiri di tempat yang tidak ada yang mengganggu beliau. Walaupun dulu namanya bukan itikaf. Kegiatan itu disebut dengan tahannus di Gua Hira. Karena kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Nabi biasa bertahannus, berdiam diri, menyendiri di Gua Hira di bulan Ramadan. Jika bekal beliau habis, beliau akan turun mengambil bekal dari rumahnya dan kembali lagi ke Gua Hira. Tapi setelah Islam, maka Nabi tidak pernah lagi ke Gua Hira karena itu bukan syariat Islam. Nabi baru ke Gua Hira karena beliau diusir dari Taif dan beliau tidak bisa pulang ke kota Mekah. Cuman itu sekali-kalinya Nabi ke Gua Hira setelah Nabi dapat wahyu. Lalu bagaimana dengan ibadah itikaf setelah Islam? Setelah Islam, Nabi membiasakan itikaf di depan Ka'bah. Salah satu di antara adegan itikaf yang sangat mengharukan adalah itikafnya Nabi sepulang dari Taif, lalu beliau ke Gua Hira. Di Gua Hira beliau kemudian dijemput oleh seorang laki-laki namanya Mut'im bin Adi, diberikan jaminan bisa masuk kota Mekah. Setelah beliau masuk kota Mekah, beliau nggak tahu harus tinggal dan bermalam di rumah siapa. Akhirnya Nabi bermalam dan beritikaf di depan Ka'bah sampai beliau tertidur di depan Ka'bah. Ini itikaf yang cukup fenomenal yang pernah dilakukan Nabi sebelum hijrah. Beliau masuk ke area Ka'bah, kemudian beliau sholat di sana, beliau berzikir di sana sampai saking lelahnya Nabi seharian dikejar-kejar di Taif, Nabi tertidur tepat di depan multazam pintu Ka'bah. Gak lama ketika Nabi tertidur, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril dengan kendaraan buruknya dan mengajak Nabi untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Itulah salah satu adegan itikaf yang terekam dalam sejarah sebelum Nabi hijrah. Lalu setelah Nabi hijrah ke Madinah, itikaf menjadi salah satu kebiasaan Nabi, ibadah istimewa Nabi di bulan Ramadan yang dikhususkan di dalam Masjid Nabawi. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi selalu beritikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah beliau wafat, tradisi itu, kebiasaan itu, ibadah itu diteruskan oleh keluarganya atau istri-istrinya. Ini menunjukkan bahwa itikaf adalah salah satu hobi Nabi bahkan sebelum beliau dapat wahyu. Kenapa? Karena itikaf adalah ibadah yang paling istimewa. Satu, di dalam itikaf kita belajar khalwah. Kita belajar al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Jadi itikaf bukan ngariung. Kalau bahasa Indonesianya ngumpul-ngumpul. Itikaf itu bukan nongkrong bareng geng. Itikaf itu adalah kesempatan kita al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Karena udah setahun ini kita kayaknya nggak punya waktu buat al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Karena udah setahun ini kita sibuk dengan kerjaan kita, sampai di rumah udah capek. Kita kalau ke masjid juga cuman sholat doang terus balik lagi ke rumah. Kita nggak sempat curhat sama Allah, nggak sempat munajat sama Allah, nggak sempat zikir yang tenang, hanya mengingat Allah dan nggak terganggu dengan yang lain-lain. Nah, pas itikaf inilah kesempatan kita untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan istilah khalwah atau disebut dengan istilah al-unsu billah. Itu hobinya para anbiya. Bahkan Nabi Sulaiman di akhir hayat beliau menghabiskan waktu dengan itikaf di masjidnya atau di musolanya sampai beliau wafat. Artinya Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan sedang beritikaf. Begitu juga hobi para sahabat. Di antara mereka ada yang wafat dalam keadaan sedang beritikaf seperti Utsman bin Affan yang beritikaf antara asar sampai maghrib sambil membaca Al-Quran, kemudian beliau dibunuh. Jadi beliau itikaf di musola pribadinya. Artinya itikaf itu adalah kesempatan yang dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman agar dia bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu di antara keistimewaan itikaf, kita bisa berduaan dengan Allah dalam doa
dalam zikir, dan dalam munajat panjang kita. Ada satu adegan itikaf yang menurut saya romantis dan lucu di zaman Nabi adalah ketika Nabi SAW sedang itikaf di Masjid Nabawi dan beliau tidak mau keluar dari masjid. Aisyah datang ke masjid untuk menyisir rambut Nabi di siang hari. Jadi ketika Nabi habis mandi pagi, maka Nabi meminta kepada Aisyah untuk merapihkan rambut beliau secara romantis dengan disisir oleh Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa itikaf itu memang harusnya di masjid. Kecuali dalam kondisi darurat kayak sekarang, kita mungkin boleh itikaf di rumah atau di musola pribadi kita, tapi tetap dengan menjaga adab-adab itikaf seolah-olah kita sedang beritikaf di masjid. Artinya kita nggak keluar dari musola itu selama kita sedang itikaf, jadi kayak nggak lalu lalang gitu, menetap di situ. Dan kita fokuskan untuk beribadah saja, bukan baca buku, bukan ta'lim, karena bukan momennya untuk ta'lim, tapi momennya untuk ibadah dan berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keistimewaan itikaf yang disebutkan dalam hadis adalah itikaf itu pahalanya seperti berjihad atau ribat, sehingga siapa yang melakukan itikaf maka dia seperti orang yang sudah berjihad. Apalagi kalau itikafnya sampai ditakdirkan Allah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar dari 10 malam terakhir Ramadan, maka itikafnya seperti orang yang berjihad lebih daripada 1000 bulan. Kebayang nggak berjihad 1000 bulan? Sekali itikaf pahalanya kayak jihad. Tapi kalau itikafnya malam Lailatul Qadar, berarti dia seperti berjihad 1000 bulan. Artinya berjihad selama 100 tahun. Itulah pentingnya itikaf. Mudah-mudahan mulai malam ini kita nggak ada yang ketinggalan satu malam pun itikaf, baik yang mungkin bisa di masjid, yang nggak bisa di masjid, di musola pribadinya, di rumah masing-masing, sehingga kita mendapatkan kebaikan akhir Ramadan, yaitu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu fikum.